suka duka itu pasti akan selalu ada di dunia ini. Oleh itulah maka kita sebagai siswa-siswi guru Buddha dengan memahami bahwa itulah realitas yang ada dalam kehidupan ini, di dunia ini. Maka dengan memahami itu minimal kita telah mampu menjadikan ketegaran. Dengan pengertian itu menjadikan kita tenang. Dengan pengertian itu kita menjadi tidak mudah panik, tidak mudah stres, yang justru menjadi problem baru. Bapak sekalian, wabah ternyata tidak hanya pada saat sekarang. Kalau kita melihat data-data yang ada, hampir tiap-tiap sekian tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, ternyata wabah yang menyerupai hampir sama seperti itu selalu ada di dunia ini. Hal yang kedua yang perlu dipahami adalah bahwa wabah itu mempunyai masa waktu. Karena wabah itu seperti halnya musim. Kalau Bapak sekalian kita semua ingat, ternyata masa-masa yang saat sedang berada wabah ini, ya, ada dua hal. Bagi Bapak sekalian memahami tentang penanggalan Imlek, ternyata sekarang ini adalah jatuh pada bulan-bulan Cengbeng. Kita semua baik secara tidak langsung meyakini atau tidak, kami yang selalu berada dalam pelayanan kepada umat, sering kita menandai di saat kita menjelang Imlek, masa-masa Cengbeng, kita disibukkan dengan pelayanan orang-orang yang meninggal. Dan itu hampir sekian waktu kita mengalami demikian. Ternyata memang ada waktu-waktunya, ada tanda-tandanya, ya. Di saat itulah secara tidak langsung mungkin kita tidak menyadari bahwa bisa jadi sungguhnya waktu-waktu masa-masa itu memang terjadi kondisi yang seperti itu. Kemudian bagi masyarakat yang memahami tentang penanggalan Saka Jawa, ternyata juga di masa yang sama, di saat bulan-bulan ini, ya, yang namanya Recep Ruah, itu juga termasuk sebagai waktu bulan, ya, karena kalau di dalam tradisi Jawa itu, ya, selama 35 hari, namanya selapan, ya. Selapan 35 hari. Itu masa-masa para warga menyelenggarakan sedekah kuburan atau yang disebut dengan nyadran. Lah disitulah sungguhnya kita semua menjadi diingatkan bahwa masa-masa demikian ini pula yang ternyata memang bisa menjadi satu kondisi yang hampir bersamaan. Ya memang yang saat ini kita menjadi terkagetkan adalah kalau pada masa-masa sebelumnya, waktu-waktu terjadi wabah itu mengenai kepada binatang-binatang, ya. Ada kalanya ayam tiba-tiba sakit dan akhirnya pada mati. Pernah juga, ya,
babi, ya. Namun yang sering adalah unggas-unggasan, ya. Ada ayam, ada bebek dan lain-lainnya, ya. Pada kondisi sekarang ini ternyata menjangkit atau menular, mengenai, ya, kepada kita sebagai umat manusia. Pertama tadi, ya, wabah ternyata mempunyai masa, waktu. Kita masih ingat banyak hal, ya, yang termasuk wabah-wabah. Pernah ada satu kejadian wabah belalang misalnya di suatu daerah. Itu pernah semua kebun habis, daunnya tinggal ranting-rantingnya, diserbu belalang yang tak terhingga. Pernah juga yang mungkin masih ada dalam ingatan kita, yang belum lama ini adalah apa? Tongket, ya, yang mewabah sekian waktu. Nah, yang menjadi catatan adalah semuanya ada waktu, tidak akan lama, tidak akan lama. Ini menjadi satu spirit untuk kita terus menjadi penuh dengan ketegaran, penuh dengan kekuatan, bahkan juga menjadi semangat untuk terus berjuang. Berjuang di mana? Kini pemerintah dan kita semua memahami bahwa kita diupayakan untuk banyak tinggal beraktivitas di rumah masing-masing. Karena wabah ini terkait dengan penularannya adalah orang ke orang. Sehingga dengan diupayakan untuk antar orang ke orang tidak melakukan kegiatan bersama dalam keramaian yang hendaknya adalah supaya tidak menularkan satu ke yang lainnya. Lah inilah yang juga harus kita pahami. Arogia Paramang Lambang, ribuan tahun lampau Guru Buddha telah menyampaikan bahwa kesehatan itu memang tak terhingga. Guru Buddha menyampaikan paramang artinya adalah yang tinggi, yang luar biasa. Keuntungan kesehatan adalah keuntungan yang luar biasa. Lambang. Memang tidak gampang, tidak mudah untuk terus menjaga kesehatan. Namun juga sesungguhnya untuk dewasa ini kita seperti diingatkan kembali supaya kita menjadi begitu interest. Kita harus sungguh-sungguh, ya, menjaga kesehatan. Kalau beberapa waktu kemarin ada informasi dari NASA, ya, menyampaikan bahwa ternyata terjadinya wabah corona ini memberikan hal positif kepada bumi, kepada semesta. Kenapa? Dinyatakan ozon di dalam bumi kita ini, ya, telah menjadi baik. Oksigen di mana-mana ternyata tumbuh menjadi lebih bagus. Bahkan dinyatakan udara di Jakarta juga menjadi bagus selama dalam kondisi kita banyak beraktivitas di rumah ini. Lah ini juga tidak dinyana-nyana, ya, bahwa ternyata dengan kondisi yang sisi lain adalah begitu mengkhawatirkan, ya, tetapi ternyata di sisi lain lagi memberikan pengharapan. Kalau oksigen, ya, oksigen di dalam udara kita di mana-mana menjadi lebih baik lagi, itu justru juga memberikan jaminan untuk kehidupan umat manusia, ya, bahkan isi dunia ini, ya, termasuk makhluk-makhluk lain, ya, itu menjadi lebih baik lagi. Kembali tadi, arogia. Karena dengan oksigen yang baik seperti itu, jaminannya adalah kesehatan.
Banyak sekali penelitian-penelitian yang melakukan riset-riset. Kenapa kalau dulu-dulu kita semua yang masih berada di daerah-daerah banyak kebun dan lain-lainnya, tiap sore itu kita menemui yang namanya capung, yang namanya kupu-kupu, yang namanya binatang-binatang yang biasanya hidup di udara yang bagus. Nah, sesungguhnya kita bisa melihat apakah kita masih menemukan kupu-kupu, menemukan capung di sekitar kita. Ada lagi satu binatang yang sering disebut dengan kunang-kunang. Ya. Ternyata dia bisa hidup hanya di oksigen yang bagus. Banyak yang bercerita, dulu di tempat saya di sawah-sawah ini banyak capung, banyak kupu-kupu dan lainnya, kunang-kunang. Sekarang tidak ada. Memang kita bisa jumpai di beberapa tempat, di beberapa daerah. Masih kita temui, kita jumpai ada capung, ada kupu-kupu, ada kunang-kunang dan lainnya. Binatang-binatang yang sekarang menjadi langka. Nah, ternyata itulah tanda bahwa di saat di sana masih banyak binatang-binatang yang demikian ini, disitulah oksigen masih bagus.